Seperti apa dinamika perubahan aset dan kelembagaan desa itu? Kawan-kawan sekalian, saya Lendi Wahyu Wibowo akan memaparkan dan menguraikan satu topik tentang dinamika aset dan kelembagaan desa. Desa sebagai entitas hidup bersifat dinamis. Perubahan desa nyata seiring perkembangan zaman. Ambil contoh kebiasaan adu jago di banyak lingkungan pedesaan saat dulu kala. Kini mungkin masih ada, tetapi tak sebanyak dulu lagi. Dahulu lelaki dewasa pasti punya ayam jago aduan, dan itu kebanggaan. Namun kini tidak lagi. Seperti terlihat pada lukisan di bawah ini, simbol itu telah berpindah dalam bentuk guratan di atas kanvas. Mungkin akan datang lagi masa itu, tapi itu belum pasti, dan itu entah kapan. Undang-undang desa menjadi pintu gerbang agenda strategis, membangun lompatan kemakmuran desa dan antar desa. Memasuki tahun ke-7 Undang-Undang Desa, isu-isu mendasar dan strategis telah menjadi perbincangan publik. Di antara isu itu adalah tentang aset desa. Dan oleh karenanya, kepentingan desa yang paling utama adalah bagaimana memperkuat aset desa. Ia menjadi penentu kesejahteraan dan kemakmuran. Aset desa selain berhubungan dengan kepemilikan, termasuk menentukan posisi tawar desa ketika berhubungan dengan pasar, juga berkaitan dengan konsolidasi dan distribusi kekayaan untuk rakyat. Kepemilikan, konsolidasi, dan distribusi kekayaan untuk rakyat, tiga faktor inilah yang paling menentukan dalam perspektif ekonomi desa, sekaligus mengukur tingkat otonomi, kedaulatan, dan kemandirian desa. Ini menjadi kunci utama dari pintu yang akan memasuki apa yang disebut sebagai otonomi, kedaulatan, kemandirian desa menuju kemakmuran desa. Jika musyawarah adalah salah satu pondasi desa yang tak berubah, maka terdapat 4 kunci lestari kelembagaan lokal. Salah satunya karakter beradaptasi terhadap perubahan. Selain mempertahankan prinsip-prinsip pembentukan, kapabilitas lembaga juga ditentukan kesediaan membuka diri terhadap kebaruan zaman. Kebijakan, regulasi, pengetahuan, teknologi, pasar, produksi, dan layanan. Adaptasi terhadap yang baru memang lekat dengan kehidupan manusia. Contoh saat ini, kemana-mana kita mesti memakai masker di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Namun, kawan-kawan, perubahan senyatanya secara faktual dalam Undang-Undang Desa juga beriring dengan kerja-kerja mengembalikan nilai-nilai dasar sebagai pondasi desa yang dalam masa 7 tahun ini belum selesai. Bisakah dualitas kerja berdesa ini menjumput secara kritis dan koheren? Bagaimana menurut kawan-kawan? Seruput kopinya dulu ya guys.